Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam Realitas Channel episode yang ke-50. Ya. Yaitu dengan tema ada 4 kegerakan besar yang terjadi dari sejak abad pertama sampai pada akhir zaman. Ya. Yang kita akan dengar yaitu pertama itu kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih ini kita lihat di dalam Wahyu ayat 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi ini kegerakan kuda putih ini ya, itu bicara tentang kegerakan penginjilan. Mulai dari abad pertama sampai pada akhir zaman. Nah, banyak orang di luar sana, banyak ahli mengatakan bahwa kuda putih ini melambangkan antikristus. Saya sudah pernah kan di episode yang lalu. Jadi kuda putih dalam Wahyu 6 ini bukan antikristus, tapi kegerakan penginjilan. Kegerakan penginjilan dari abad pertama sampai pada kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Dan dikatakan kegerakan kuda putih ini, ya, penunggangnya ini seekor kuda putih, itu bicara tentang kegerakan, bukan pribadi, tapi ini itu kegerakan kuda putih. Orang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Panah di sini, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut. Jadi ini membawa panah, tapi anak panahnya sudah diluncurkan. Jadi kegerakan penginjilan ini anak panah itu sudah diluncurkan, ya, sehingga dia hanya memegang panah, tapi anak panahnya sudah diluncurkan. Jadi penginjilan itu mulai dari abad pertama sampai pada akhir zaman itu sudah sedang terjadi dan akan terjadi sampai pada kedatangan pada akhir zaman. Nah, kita melihat bahwa sejarah mengatakan bahwa sejak dari abad pertama orang Kristen mengalami aniaya. Kita tahu waktu penghinaan Kaisar Nero, Kaisar kelima kalau nggak salah, Romawi, dia melepaskan singa dikurung di kandang selama 1 minggu, baru melepaskan orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen dicabik-cabik oleh singa-singa itu. Karena pergerakan penginjilan itu. Dan kita melihat pada akhir ini, mulai abad ke-5 terjadi penganiayaan pada orang-orang misionaris yang ada penginjilan, hamba Tuhan dianiaya dari abad ke abad. Dan terakhir ini kita disuguhkan lagi dengan satu peristiwa. Ada 29 penginjil yang di Timur Tengah sana, kalau nggak salah di Irak itu dipenggal kepalanya. Dan ini penganiayaan pada orang Kristen sampai pada akhir zaman. Jadi kegerakan penginjilan itu dari abad pertama sampai pada akhir zaman. Dan ini terus, maka saya katakan mulai bulan September 2023 sampai 2030 itu 29 itu mulai gereja mengenai penekanan sampai 2024, dan nanti di situ ada menyatunya gereja bersama secara organisme. Kemudian tahun 2005 secara persatuan gereja dengan Israel itu secara organisme di dalam menghadapi tantangan cobaan pengenaan yang akan datang. Ya, jadi kegerakan kuda putih itu pada Wahyu 6 ayat 1 dan 2 ini
berbicara dan melambangkan tentang penginjilan dari abad pertama sampai pada akhir zaman. Yang kedua yaitu kegerakan kuda merah. Di dalam Wahyu 6 ayat 3 sampai 4 di sini demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain yaitu kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Pedang yang besar ini juga berbicara tentang peperangan. Nah, peperangan ini mulai dari abad pertama sampai saat ini dan sampai pada akhir zaman itu terjadi peperangan. Ya, kita melihat waktu abad pertama mulai dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia, kemudian Perang Dunia Kedua, sampai nanti peperangan kemarin tanggal 7 Oktober, kalau kita mulai dari 1948, jadi perang-perang besar yaitu mulai Israel merdeka, perang tahun 68, kemudian Israel diserang, tapi Israel menang. Tahun 67, perang 6 hari, diserang juga oleh 13 negara Arab, tapi keluar sebagai pemenang. Tahun 73 Yom Kippur, perang Yom Kippur pada bulan Oktober 1977 diserang juga oleh negara-negara Arab, tapi Israel keluar sebagai pemenang. Dan yang baru-baru ini singa dari semua yang sedang tidur ini diserang, Israel sedang ini waktu merayakan hari raya ini puasa hari Sabat. Pada saat itu Israel sedang merayakan hari raya Sabat dan sedang tidak berjaga-jaga, ternyata diserang oleh Hamas. Akhirnya dibalas oleh Israel sampai habis-habisan. Nah, Israel ini macam tidak mau diganggu. Untuk itu, nah perang ini akan berlanjut lagi nanti setelah perang 7 hari ini, perang 7 Oktober ini akan berlanjut lagi menuju perang dunia ketiga. Yang saya sudah katakan pada episode yang lalu, tidak menutup perang dunia ketiga itu terjadi pada pertiruan pertama tahun 2025, tidak menutup kemungkinan. Dan itu menggenapi Wahyu 6 ayat 7 dan 8, seperempat penduduk dunia musnah. Dan menyusul tahun perang dunia keempat, mulai akhir tahun 2025, awal 2026 itu pecah perang dunia keempat. Sepertiga penduduk dunia akan musnah. Itu di Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan nanti akan berlanjut lagi kepada perang Harmagedon. Pada waktu Yesus dan pada kali yang kedua menjalankan berperang melawan Antikristus, yang saya sudah jelaskan pada episode yang lalu, Yesus turun dari surga bersama dengan orang-orang kudus, berperang melawan pemerintah Antikristus yang menguasai 7 tahun, dan di situ terjadi peperangan Harmagedon di situ. Menggenapi Wahyu 16 ayat 16. Dan yang perang terakhir ada perang Gog Magog. Ya, jadi akan ada 4 perang besar yang ke depan ini yang terjadi. Perang dunia ketiga, seperempat penduduk manusia musnah, yaitu Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Perang dunia keempat, sepertiga penduduk musnah, itu Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan perang Harmagedon itu melibatkan 200 juta tentara terlibat dalam perang Harmagedon. Dan perang terakhir itu Gog Magog Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Setelah kerjaan 1000 tahun. Ya. Nah, waktu saya sudah jelaskan episode lalu bahwa pada waktu kerjaan 1000 tahun itu iblis dibelenggu Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Tapi kemudian setelah kerjaan 1000 tahun, iblis dikasih kesempatan sedikit waktu untuk mempengaruhi seluruh dunia untuk menyerang Israel. Seperti pasir di laut. Jadi seluruh dunia menyerang Israel. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Itu perang yang terakhir itu. Yang dikatakan oleh Yesaya 38 dan 39. Di situ ketika Israel diserang, Israel tidak berdaya,
tapi tangan Tuhan turun sehingga memusnahkan musuh-musuhnya. Dan alat perlengkapan perang daripada musuh Israel pada waktu itu dikubur selama 7 tahun. Dan musuh-musuh manusianya itu dikubur dalam waktu 7 bulan di tanah Israel, di Kanaan, di Yerusalem. Itu. Jadi perang itu terus terjadi, kegerakan kuda merah. Berikutnya yaitu kegerakan ketiga, yaitu kegerakan kuda hitam. Ya. Kegerakan kuda hitam. Kita melihat. Yaitu di Wahyu 6 ayat 5 dikatakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ini berbicara tentang kelaparan melanda dunia. Dan kelaparan itu mulai di abad pertama sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi kelaparan ini bukan daripada saat ini terjadi, tapi kelaparan mulai dari abad pertama sampai pada akhir zaman akan terjadi kelaparan. Kelaparan yang episode yang lalu ini sudah sampaikan juga. Kelaparan mulai terjadi dalam waktu Yusuf, kemudian juga kelaparan dalam PB, kemudian juga sampai saat terjadi kelaparan lagi. Itu akan melanda seluruh dunia. Nah sekarang contohnya, buktinya perang Gaza itu, Hamas dengan Israel itu, tanggal 7 Oktober. Puluhan ribu orang yang meninggal dan mengungsi puluhan ribu. Berapa orang, puluhan ribu orang kelaparan, kematian melanda dua. Episode yang lalu saya sudah katakan bahwa mulai September 2023 sampai September 2030 itu terjadi kiamat, kelaparan dan kematian melanda dunia. Itu. Dan kalau nggak salah saya melihat bahwa kelaparan kuda putih kegerakan penginjilan itu dari timur ke barat, awalnya dari barat ke timur, tapi kemudian dari timur ke barat, itu dari Indonesia. Kemudian kuda merah itu mulai dari Eropa, mulai abad pertama. Kemudian kuda hitam ini, kegerakan kuda hitam ini mulai dari China, yaitu mulai COVID-19 itu, yang mana itu muncul dari China. Dan nanti materi yang keempat ini nanti kuda merah kuning hijau kuning dari Amerika. Ya. Jadi kegerakan kuda hitam ini adalah kelaparan melanda dunia. Maka di sini dikatakan sebuah timbangan di tangannya, ya, menungganginya memegang sebuah timbangan di tangan. Makanan langka. Timbangan itu menimbang emas dan perak, tapi ini timbangan makanan. Jadi kelaparan melanda dunia, bahan makanan langka. Ini akan terjadi. Dan ini akan terjadi terus. Jadi mulai kuda hitam itu terus sampai pada akhir zaman. Ya. Kemudian kegerakan keempat yaitu kegerakan kuda hijau kuning. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi kuda hijau kuning ini kalau tidak salah itu menurut penafsiran itu bisa dari Amerika yang memicu Perang Dunia Ketiga yang akan terjadi kalau tidak menutup kemungkinan pada tahun 2025 akan datang. Nah kita melihat perang di Gaza kemarin. Amerika mengerahkan kapal induknya di Laut Mediterania
Dan sekarang dari Rusia, dari China mengerahkan pasukannya dengan kapal-kapalnya kayak Timur Tengah. Dan ini bisa memicu perang dunia ketiga nanti tahun 2025 ini. Untuk itu kita harus berjaga-jaga, gereja harus berjaga-jaga. Nah, kegerakan yang kuda hijau kuning ini bicara tentang peperangan, kematian 1/4 penduduk bumi dimusnahkan dengan pedang. Pedang itu tentang peperangan. Dan juga kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi meteorit ke-7 dan 8 ini dalam ayat 6, meteorit ke-7 dan 8 ini bicara tentang peperangan yang dipicu oleh Amerika, itu perang dunia ketiga. Itu mengenapi ayat 6, ayat 7 dan 8. Ya, kita siap-siap ke depan. Nah, kita melihat pemilu tahun 2004 ini juga situasi politik mulai hangat. Nah, gereja harus siap-siap juga. Nah, kemarin saya lihat ada di YouTube itu dikatakan bahwa ada orang Kristen yang memenangkan Israel malah ditangkap oleh aparat keamanan. Jadi gereja harus siap-siap. Belakangan ini banyak hamba Tuhan ditangkap, dianiaya, gereja dibakar, digusur. Ini mulai penganiayaan ke depan. 2024 ini. Untuk itu gereja harus siap menghadapi tantangan cobaan ke depan yang luar biasa. Ya. Nah, itu kegerakan keempat. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, yang membuka meteorit pertama ini siapa? Ya. Siapa yang membuka meteorit? 6 meteorit yang pertama ini. Dan kapan meteorit itu dibuka? Ini menjadi pertanyaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita baca di Alkitab versi pemulihan, maka di situ jelas dikatakan bahwa pembukaan meteorit yang ke-6 meteorit pertama ini adalah oleh Kristus sendiri. Oleh anak domba itu Yesus Kristus. Yohanes dikasih penglihatan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa membuka 7 meteorit itu. Baik yang berada di langit, bumi maupun di bawah bumi, tidak ada yang bisa membuka 7 meteorit itu. Karena di dalam 7 meteorit itu terdapat rahasia-rahasia tentang pengenaan akhir zaman. Maka yang membuka 7 meteorit itu adalah Kristus sendiri. Kapan dibukanya? Waktu Yesus menyelesaikan karya penyelamatan di bumi ini, yaitu lahir sebagai manusia, dalam pelayanan menderita, kemudian mati, bangkit kembali, naik ke surga. Pada waktu Yesus naik ke surga itulah Yesus membuka 7 meteorit ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu 7 meteorit itu dengan malapetaka yang melanda dunia sampai akhir zaman. Nah, sekarang kita lihat meteorit yang kelima sekarang kita lihat. Ketika anak domba yaitu Kristus, ketika anak domba yaitu Kristus membuka meteorit yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ini meteorit kelima ini adalah orang-orang yang mati syahid, yang sudah di surga. Dan mereka
kapan, sampai berapa lama kami ini ada di sini? Yesus katakan, tunggu sampai menggenapi orang-orang yang harus dibunuh, yaitu dalam masa aniaya itu nanti. Jadi dari 9 sampai dengan ayat 11 ini adalah orang-orang yang mati syahid. Itu Stefanus, waktu mati syahid dilempari di raja menembak orang pertama yang mati syahid itu. Dan kesininya banyak orang Kristen yang mati syahid, ya, yang dibunuh. Dan terakhir kemarin ada 29 penginjil dipenggal kepalanya. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, meterai yang ke-6 kita lihat. Ya, dalam Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah apabila digoncang angin dan kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami di hadapan Dia yang dulu di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ini pembinasaan langit bumi dan laut dan segala isinya digulung. Itu menggenapi Wahyu 6 ayat yang 12 sampai dengan 17, dan juga untuk menggenapi itu 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Langit dan bumi digulung. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada waktu pembukaan meterai ke-8, tapi sebelum pembukaan meterai ke-8 ada selang waktu. Jadi di Wahyu 7 itu orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ada 144.000 orang yang dimeteraikan. Ini dari 12 suku bangsa Israel. Dan mereka dimeteraikan dulu. Yang memakai tanda di dahinya. Nah, itu dia. Dan kemudian baru Wahyu 8. Meterai yang ke-7 dan dibuka oleh anak domba. Nah, pembukaan meterai yang ke-8 ini di Yohanes penglihatan itu dikatakan doa orang-orang kudus yang berada di surga. Ya. Nah, doa orang kudus ini merupakan seperti persembahan yang diukupan kemudian dilemparkan ke bumi, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Nah, di situ banyak orang akan pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin dunia ini. Juga orang miskin yang kecil, besar, semuanya ketakutan bersembunyi dalam gunung-gunung. Dan mereka berkata, timpalah kami karena malapetaka yang sangat dahsyat sekali. Siapa yang akan bisa menghadapi murka Allah ini? Dan di situ orang ini sudah menganggap bahwa 7 meterai ini sudah dianggap selesai. Tapi ternyata ini berlanjut lagi. Setelah meterai yang ke-7 ini, terjadilah peniupan sangkakala yang pertama. Sambung sampai meterai sangkakala yang ke-7. Dan setelah sangkakala yang ke-7 dianggap sudah selesai, ternyata ada lagi cawan murka Allah, 7 cawan murka Allah. Dan 21 malapetaka akan melanda seluruh dunia. 7 meterai
7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Nah, itu nanti akan dibahas lagi pada episode berikutnya. Tapi saya angkat ini mengenai 4 pergerakan yang terjadi, yaitu pergerakan pertama kuda putih, Wahyu 1 dan 2, itu pergerakan penginjilan. Kedua, pergerakan kuda merah, yaitu mengenai peperangan, mulai abad pertama sampai akhir zaman. Penginjilan juga begitu, dan penginjilan selalu menang. Walaupun banyak orang mati syahid, tapi penginjilan selalu menang, karena panah sudah diluncurkan duluan. Kemudian pergerakan yang ketiga, pergerakan kuda hitam, yaitu kelaparan melanda dunia mulai dari abad pertama sampai akhir zaman. Dan itu dimulai dari Cina, COVID-19 itu, mulai wabah itu, mulai corona itu dari China. Kelaparan, dan kematian melanda dunia. Dan meterai kegerakan keempat, yaitu meterai keempat, yaitu kegerakan kuda hijau kuning. Itu berbicara tentang peperangan, kelaparan, dan kematian melanda seluruh dunia, mulai dari abad pertama sampai kepada akhir zaman. Nah, itulah 4 kegerakan ini. Kemudian dia sebagai anak domba Allah membuka meterai kelima, itu orang-orang mati syahid. Ya, Wahyu yang kelima, yaitu ayat yang ke-9 sampai 11. Dan kemudian meterai ke-6, itu ayat 12 sampai itu. Kemudian meterai ke-7, yaitu Wahyu 6 sampai ayat 17. Itu di situ sudah dijelaskan di situ. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi yang berhak membuka 7 meterai itu adalah Kristus sebagai anak domba Allah, yang mencikapkan semua rahasia tentang masa penganiayaan mulai dari abad pertama sampai pada akhir zaman. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, untuk itu gereja Tuhan harus bersiap-siap, berjaga-jaga, karena penganiayaan ini, peperangan, kelaparan ini terus berlanjut, melanda seluruh dunia, termasuk melanda gereja orang-orang percaya. Untuk itu kita harus siap sedia masuk mulai 2023 sampai 2030. Itu yang saya sudah singkapkan pada episode yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kita bersyukur pada Allah kita. Siapakah Allah kita? Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Yaitu 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Siapakah Yesus itu? Yesus Tuhan atas semua orang, dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan. Di Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Yesus Tuhan atas semua orang, juru selamat dunia, Allah yang benar dan hidup kekal. Tapi dia turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia, menderita mati kayu salib, bangkit naik ke surga. Dia sudah buka 7 meterai itu, dan tidak lama lagi akan datang kembali untuk menyebut saudara dan saya. Tapi ingat, saya katakan berulang-ulang, kita berjaga-jaga kapan Tuhan Yesus datang, tapi juga kita harus berjaga-jaga kapan kita dipanggil. Kita tidak tahu. Napas di dalam tangan Tuhan. Ayat 12 ayat 10. Untuk itu kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.